Selamat pagi saudara-saudaraku. Puji Tuhan, shalom. Damai sejahtera atas kita semua. Hari ini saya mau ajak kita belajar firman Tuhan yang saya beri judul Pentakosta dan Misi Digital. Pentakosta dan Misi Digital. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita hidup di zaman yang aneh tapi canggih. Anehnya itu gimana? Coba saudara bayangkan, saudara nonton film Korea, ya kan? Kemudian orang Korea itu bicara dalam bahasa Koreanya, tapi kita yang nonton entah di Netflix, entah di YouTube, bisa ngerti apa yang diomongin. Betul? Rahasianya ada di mana? Subtitle otomatis. Nah, ini ada di buku. Nanti saudara baca. Bahkan lebih canggih lagi saudaraku, kalau saudara nonton YouTube sekarang, video aslinya itu kan ngomong misalnya bahasa Inggris, betul? Atau bahasa Jepang atau bahasa Korea. Tapi saudara mendengar secara visual, ketika dia berbicara bahasa Inggris itu saudara mendengar dia berbicara bahasa Indonesia. Betul? Pernah nonton gitu kan? Entah berita, entah podcast. Saudara tahu orang ini orang Amerika berbicara jelas bahasa Inggris, tapi saudara mendengarnya berbicara dalam bahasa Indonesia di telinga saudara. Ini karena teknologi AI dubbing otomatis pada YouTube. Kalau pada Zoom atau Meet itu AI live translation atau fitur-fitur real time multilingual live stream. Betul? Jadi saudara bisa melihat kita hidup di zaman orang bicara dalam bahasanya mereka sendiri, bahasa ibu mereka. Kita bisa mendengar di dalam bahasa ibu kita. Nah saudaraku, mikirin semua itu kita jadi ingat satu peristiwa penting dalam Alkitab dan sejarah gereja. Gereja lahir dari peristiwa seperti itu, yaitu Pentakosta. Hari di mana para rasul menerima pencurahan Roh Kudus. Oleh sebab itu mari kita baca kisahnya. Ada di slide, kita baca saja. Kisah 2 ayat 1 sampai 13. Yang pria kita baca ayat 1, yang wanita baca ayat 2, begitu seterusnya di slide-slide berikutnya. Ayo pria, 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Wanita? Ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Itu di zaman dulu. Kalau zaman sekarang pakai AI itu, ya kan? Ya kan? Disindirnya bukan mabuk oleh anggur manis, disindirnya itu pakai AI itu. Entah AI apa dia gitu ya, yang mungkin kita belum tahu, yang masih dirahasiakan gitu ya, atau belinya mahal gitu, premium kali dia ya. Pro gitu.
Nah, saudaraku, apa itu Pentakosta? Pentakosta dari bahasa Yunani Pentekoste. Namanya penta berarti 5 kan? Kayak panca, kalau kita panca itu 5. Berarti Pentakosta itu 50. Hari ke-50 setelah Paskah. Dihitung dari hari kedua setelah Paskah, Jumat, atau dari hari sesudah Sabat. Kalau kita lihat di Imamat 23 ayat 4 sampai 5, 15 sampai 16, saudara baca saja. Jadi dihitung hari Minggu, yaitu dari hari kebangkitan Kristus, itu tepatnya. Nah, kalau saudara lihat peta ini, itu kan Paskah di hari sebelum Sabat, Jumat yang warna merah. Lalu kebangkitan hari Minggu, penghitungan dimulai dari situ. Ada 7 kali Sabat, 7 minggu, 49 hari, 7 kali 7, 49. Dan plus 1 hari ke-50-nya itulah hari Pentakosta, hari Roh Kudus dicurahkan. Nah, saudaraku, kalau saudara lihat gambar ini sekarang, coba saudara lihat. Nah, ini saudara langsung tergambar situasi apa ini? Musa di mana? Gunung Sinai, ada orang-orang Israel di situ ya, yang kerumunan tuh. Maka Gunung Sinainya yang ada api menyala. Nah, lalu saudara lihat lagi gambar ini. Ini peristiwa apa? Pentakosta di Rumah Loteng Yerusalem. Ada api-api turun kepada para murid. Nah, sekarang saudara bandingkan gambar ini. Ya. Musa menerima Taurat di Gunung Sinai, digambarkan dalam gambar sebelahnya. Di sebelahnya adalah Pentakosta. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, orang Yahudi itu punya beberapa hari raya. Di antaranya Paskah, yaitu memperingati orang Yahudi dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Lalu ada hari raya namanya Shavuot. Shavuot, semua bilang Shavuot. Ya, nggak usah dihafal kecuali anak-anak teologi. Nah, kalau Mario harus dihafal karena dia mau masuk teologi. Shavuot ya. Dalam Alkitab disebut sebagai hari raya menuai atau hari raya 7 minggu. Ya. Hari raya Shavuot adalah untuk memperingati Allah memberikan Taurat kepada Musa dan bangsa Israel di Gunung Sinai, seperti yang gambar tadi. Itu hari raya Shavuot. Kalau Paskah itu mereka keluar dari Mesir kan? Waktu keluar dari Mesir, mereka di padang gurun sampai di Gunung Sinai. Musa dikasih Taurat sama Tuhan, sama Yahweh. Nah, untuk memperingati itu, turunnya Taurat kepada bangsa Israel, dikasih nama hari raya Shavuot. Itu dia. Jadi Shavuot juga pada prakteknya kemudian hari pengucapan syukur hasil panen gandum, ya. Jadi kalau mereka panen gandum bertepatan dengan hari raya Shavuotnya. Jadi saudaraku, kalau kita maju ke konteks Kisah Para Rasul beberapa ribu tahun kemudian, ketika Roh Kudus dicurahkan di Kisah Rasul pasal 2, Lukas sedang menulis sesuatu yang besar karena Lukas itu penulis Kisah Para Rasul. Dulu Israel itu menerima Taurat di Sinai. Tetapi pada peristiwa Pentakosta, di dalam perjanjian baru itu di Kisah Rasul, gereja menerima Roh Kudus. Saudara bisa lihat sebuah perbandingan di sini. Jadi Tuhan pada bangsa Israel di perjanjian lama kasih tahu Shavuot itu hari turunnya Taurat. Sekarang di perjanjian baru Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus, dan itu saat bertepatan dengan Shavuot bagi orang Israel. Bagi orang Yahudi, hari ke-50 adalah hari menerima Taurat di Gunung Sinai. Dalam gambar yang saya visualisasikan tadi, yang saya buat dengan AI, saya kasih prompt buat gambar di ChatGPT ya, buat gambar Musa menerima Taurat di Gunung Sinai. Di Gunung Sinainya ada api, karena saya mau kasih bandingan dengan lidah-lidah api gitu. Jadilah gambar yang tadi, saudaraku. Allah hadir dalam api dan asap. Keluaran 19 ayat 18. Nah, bagi murid Tuhan Yesus, hari ke-50 adalah hari menerima Roh Kudus, Pentakosta. Allah hadir kembali dalam lidah-lidah api. Saudara bisa melihat simetri sejarah ini, saudaraku. Turunnya Taurat ada api di Gunung Sinai. Turunnya Roh Kudus ada lidah-lidah api kepada para murid. Nah, saudaraku, dulu api di puncak gunung. Sekarang api di atas kepala. Ini kita mau lihat simetri sejarahnya.
Lalu dulu itu untuk satu bangsa Israel Tauratnya. Sekarang Roh Kudus diberikan kepada semua bangsa di bawah kolong langit ini. Kita sedang bandingin Taurat dan Roh Kudus ini. Dulu satu bahasa saja, bahasa Ibrani. Sekarang Roh Kudus diberikan melalui peristiwa Pentakosta diekspresikan ke banyak bahasa. Jadi Injil untuk semua bangsa. Taurat khusus untuk bangsa Israel. Tidak ada bangsa di muka bumi yang menerima hukum tertulis seperti bangsa Israel. Langsung ditulis oleh jari Allah sendiri, Alkitab bilang. Itu hanya bangsa Israel. Dan itu sebabnya salah satu alasan dia disebut sebagai bangsa pilihan Tuhan. Ya. Selain menurunkan Mesias, menerima hukum tertulis, lalu kemudian bangsa yang langsung merupakan keturunan Abraham, dipilih Tuhan untuk melahirkan Mesias. Jadi kita melihat Taurat untuk bangsa Ibrani khusus, Roh Kudus untuk semua bangsa dari berbagai bahasa. Dulu hukum ditulis di dua loh batu. Sekarang Roh Kudus ditanam dalam hati manusia. Itu sebabnya Kisah Rasul pasal 2 bukan sekedar sebuah fenomena rohani, tapi sebuah inaugurasi zaman baru. Sekarang kita lihat mundur ke sejarah lagi sebelum hukum Taurat. Mari kita lihat gambar ini. Saudara lihat gambar apa ini? Divisualisasi saudara, menara Babel. Ya, menara Babel. Apa hubungannya dengan Pentakosta? Lihat gambar ini. Ini peristiwa Pentakosta. Next lagi. Apa perbandingannya? Tadi kita melihat Taurat dan Pentakosta nih. Taurat dan Roh Kudus. Sekarang kita melihat kasus peristiwa Menara Babel dengan peristiwa Pentakosta. Saudara mendapat satu kata apa yang menghubungkan semua ini? Ayo. Kata apa? Bahasa. Kita tahu di Menara Babel itu ada pengacauan bahasa. Dulu mereka satu bahasa, kemudian sekarang jadi banyak bahasa, tapi kemudian tidak mengerti satu dengan yang lainnya. Belum ada AI, subtitle otomatis saat itu. Belum ada translator. Jadi ketika tiba-tiba bahasanya beda, tadinya satu bahasa di waktu bangun Menara Babel, dia bilang, yang satu bilang tolong ambilkan batu, dia ambilkan pasir gitu. Diambilkan air. Kamu dengar nggak? Akhirnya berkelahi, kacau lah, nggak di menara. Kira-kira gitu saudaraku ya. Oleh sebab itu dalam dunia teologi ada istilah yang namanya reversal of Babel. Pembalikan Babel. Peristiwa Pentakosta itu adalah reversal of Babel. Pembalikan Babel. Di Kejadian, manusia itu membangun Menara Babel. Ini kitab Kejadian, saudara bisa lihat. Tujuannya supaya membuat nama bagi diri mereka sendiri, mencapai langit. Hasilnya kemudian Yahweh mengacaukan bahasa mereka, mereka tercerai-berai ke seluruh bumi, dan poinnya di situ apa? Komunikasinya runtuh. Tetapi di Kisah Para Rasul, dalam peristiwa Pentakosta kita melihat reversal of Babel itu, kebalikan dari Babel. Kalau Babel, bahasa memecah, di peristiwa Pentakosta, bahasa itu malah dijadikan sarana untuk menembus batas. Saudaraku, kalau Babel, bahasa dikacaukan. Pentakosta, bahasa dipulihkan. Fungsi bahasa yang tadinya untuk mengkomunikasikan sesuatu, malah dirusak di Babel, tapi dipulihkan di Pentakosta. Kalau di Babel, manusia tercerai-berai karena bahasa. Sementara di Pentakosta, bangsa-bangsa dikumpulkan dan mendengar Injil dalam berbagai bahasa. Kalau Babel, komunikasi jadi tembok. Nggak bisa ngerti satu dengan lain karena bahasanya jadi beda. Pentakosta justru bahasa komunikasi menjadi jembatan. Kalau Babel, proyek membangun nama diri sendiri. Pentakosta tadi seperti ayat yang kita baca,
jadi proklamasi perbuatan besar Allah. Coba saudara bisa lihat, naik dulu slide-nya Mario, di teks Alkitab tadi. Penting kita baca ini. Ayat 11. Kisah 2 ayat 11 itu slide ke-10 Mario. Slide ke-10. Ya, ayo kita baca 1, 2, 3. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, saya stop dulu. Penganut agama Yahudi itu bisa orang Mesir asli, orang Arab asli, orang Yunani asli, tapi yang kemudian beragama Yahudi. Karena Yahudi itu kan ada agama, Judaism, ada suku Israel itu. Nah kalau orang Arab asli, orang Mesir asli, misalnya ada orang Indonesia asli saat itu juga beragama Yahudi, itulah yang disebut penganut agama ya Yahudi atau proselit. Lalu orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang apa? Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi bahasa menjadi jembatan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Itulah poin dari Pentakosta. Balik ke slide yang tadi, Mario. Kita di slide yang ke 33 tadi. Ya, slide 33. Jadi kalau Babel itu proyek untuk memegahkan bangsa sendiri, Pentakosta proyek untuk memproklamasikan perbuatan besar Tuhan. Nah ini yang penting, slide-slide ini penting, nanti saya ulang di akhir. Apa yang penting dari peristiwa Pentakosta itu bukan sensasi Pentakostanya. Sensasi Pentakosta itu apa? Ada angin keras. Lalu ada lidah-lidah api. Ada bahasa-bahasa lain yang sering kita sebut sebagai bahasa roh. Peristiwa yang penting dari Pentakosta bukan sensasinya. Tapi yang terpenting adalah fungsi komunikasi yang muncul di situ. Karena Alkitab sebut orang-orang dari berbagai bangsa ngomong, kami mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kami sendiri. Di zaman sekarang, itu bisa kita bandingkan dengan kita nonton video YouTube orang Amerika, podcastnya misalnya, kita tahu jelas dia bicara bahasa Inggris, tapi kita mendengarnya di dalam bahasa Indonesia. Mirip seperti itulah yang terjadi saat itu, saudaraku. Kami mendengar berkata-kata dalam bahasa kami. Belum ada teknologi AI saat itu. Itulah inti dari Pentakosta. Bukan soal lidah apinya, bukan soal angin kerasnya, bukan soal ada bahasa-bahasa lainnya saja, tapi fungsi bahasa itu. Orang-orang mendengar bahwa mereka memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah dalam bahasa kami. Seperti kita nonton video YouTube, Netflix saat ini dengan baca subtitle otomatisnya, atau dengar langsung secara audio perubahan bahasa dari bahasa Jerman, Inggris, Spanyol langsung ke bahasa Indonesia. Artinya mujizat di Pentakosta bukan sekedar orang berbicara. Bukan sekedar berbicara dan ngomong. Bukan sekedar bahasa-bahasa lain yang sering disebut bahasa roh itu. Sebenarnya lebih tepatnya bahasa lidah. Speaking in tongues. Berbicara di dalam lidah. Bukan sekedar orang berbicara yang penting, tapi apakah orang itu mendengar dan mengerti? Karena apa artinya kamu berbicara, tapi kalau orang tidak mengerti? Bukankah itu barrier atau batas yang membuat orang itu susah mendengar Injil, saudaraku? Tetapi barrier itu, batas itu kemudian sekarang sudah dilewati dengan teknologi AI saat ini. Saya ngomong dalam bahasa Indonesia, ini khotbah ini direkam di live streaming. Beberapa waktu kemudian orang akan nonton di Amerika, dia terjemahkan pakai subtitle otomatis, keluar khotbah saya dalam bahasa Inggris. Bisa? Bisa, saudaraku. Jadi yang terpenting dari berita Injil adalah orang mendengar dan mengerti. Itulah pekerjaan Roh Kudus saat itu. Yang kemudian sekarang kita melihat ekspresi itu bisa kita gambarkan di dalam AI itu, saudaraku.
AI translator itu. Jadi inti Pentakosta bukan lihat nih aku punya manifestasi. Ada bahasa-bahasa asing. Apa gunanya bahasa-bahasa asing kalau orang tidak mengerti apa yang kau sampaikan? Jadi bukan soal lihat aku punya manifestasi, ada api, ada angin di sini, bukan itu. Tapi poinnya adalah Injil harus bisa dimengerti oleh orang yang mendengarnya. Amin. Itu inti dari Pentakosta. Injil harus dimengerti oleh orang yang mendengarnya. Maka salah kaprah ketika ada gereja-gereja yang Pentakosta tapi mencari bahasa-bahasa roh yang orang nggak ngerti. Karena esensinya bukan di situ. Lagian kalau kita belajar soal yang namanya karunia bahasa roh itu ada dua jenis. Senolalia dan glosolalia. Senolalia yang di Kisah Para Rasul itu. Glosolalia itu yang di Korintus, karunia-karunia bahasa roh yang perlu ditafsirkan. Kalau senolalia itu nggak perlu ditafsirkan karena orang langsung mengerti. Sama seperti kita nonton YouTube, langsung diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Itu senolalia. Kalau glosolalia ada translatornya lagi, penerjemahnya lagi. Nah, itu dua hal yang berbeda. Tapi kita nggak mau ke situ. Kita sedang melihat bahwa poin dari Pentakosta adalah Injil harus bisa dimengerti. That's the point. Bukan soal ngomong jago bahasa lidah, bahasa rohnya. Tapi apakah Injil bisa dimengerti oleh manusia? Itu yang penting, saudaraku. Roh Kudus tidak turun untuk membuat gereja sibuk kagum pada dirinya sendiri. Maksudnya gini, oh kita gereja yang penuh dengan karunia roh. Ada bahasa roh di situ. Ada bahasa ini di situ. Ada mujizat. Ada kesembuhan di situ. Lalu kita kagum pada diri kita sendiri. Roh Kudus enggak turun supaya kita kagum dengan diri kita sendiri karena kita punya manifestasi-manifestasi roh. Roh Kudus turun, poinnya adalah supaya Injil menjangkau semua bangsa. Kami mendengar mereka berkata-kata dengan bahasa kami sendiri tentang perbuatan-perbuatan Allah. Itu Pentakosta. Injil harus bisa menjangkau semua bangsa. Bukan soal Roh Kudus turun, kasih kita bahasa-bahasa yang lain. Tapi Roh Kudus turun, kasih kita bahasa lain supaya orang ngerti bahasa yang kita sampaikan. Supaya Injil bisa diberitakan kepada setiap orang yang mendengarnya dan mereka mengerti. Semua bilang mengerti. Oleh sebab itu, kembali ke awal tadi, saudaraku. Kita hidup di zaman yang aneh tapi canggih sekali. Orang Korea, orang Jepang, Spanyol, dari berbagai bangsa, bahkan bahasa-bahasa Afrika. Kalau saudara nonton YouTube di Afrika sana, saudara bisa lihat terjemahan subtitlenya. Saudara ngerti apa yang dia omongin. Bahkan bisa diterjemahkan secara audio. Saudara bisa dengar dalam bahasa Indonesia, dia ngomong dalam bahasa Afrikanya. Ini semua karena teknologi AI. Entah subtitle otomatis atau dubbing otomatis di YouTube, bisa di next. Atau live translation kalau di Zoom. Real time multilingual live stream. Saudara bisa lihat live streaming orang ngomong dalam bahasa Spanyol, saudara langsung dengar dalam bahasa Indonesia. Canggih. Apa teknologi di balik itu? Saya ungkap sedikit. Ada yang namanya ASR. Automatic Speech Recognition. ASR ini adalah telinga digital, saudaraku. Teknologi ini mendengar suara manusia lalu mengubahnya menjadi teks secara otomatis. Itu sering kita gunakan kan? Kalau saudara yang sering pakai AI, anak-anak muda ini, saudara misalnya di HP saudara ini ya, carikan tentang makanan paling enak di bumi. Langsung dia carikan makanan paling di bumi, langsung dia cari kan? Dia mengubah suara kita jadi teks, jadi prompt untuk dikerjakan. Atau saudara pakai apa itu? Google Doc ya. Google Doc itu kan ada fitur itu ya. Anak-anak ini yang sering pakai mungkin. Jadi saudara itu tidak perlu ngetik lagi. Saudara ngomong saja,
Nanti itu Google Doc-nya ketik sendiri tuh. Jadi nggak perlu ngetik-ngetik saudara. Jadi sambil saudara tiduran, sambil bayang-bayangkan tugas gitu ya. Lalu saudara ucapkan saja sembarang, itu terketik. Ucapan saudara itu terketik langsung. Itu namanya ASR. Itu semua AI saudaraku. Jadi misalnya saya seorang pengkhotbah berbicara dalam bahasa saya Indonesia, maka ASR ini menangkap setiap kata itu dan mengubahnya menjadi teks digital. Jadi hanya bahasa kita yang disubtitlekan. Itu ASR. Betul? Nah, sekarang muncul lagi NMT, Neural Machine Translation. Kalau yang tadi dia mengetik dalam bahasa kita saja, belum ditranslasikan, sekarang ditranslasikan pakai teknologi yang namanya NMT. Ini otak digital, saudaraku. NMT ini memahami konteks, pola, kalimat, bahkan nuansa makna. Teknologi ini memungkinkan penerjemahan real time lintas ratusan bahasa. Kalau saudara nonton YouTube sekarang, saudara cari menu subtitle, mau diterjemahkan bahasa apa ada? Mulai dari A itu, Albanian, Al Jazeera, apa semua, sampai saudara cari I, Indonesia. Saudara cari Germani, apa semua, Yunani, semua ada situ saudaraku. Mungkin bahasa Batak saja yang nggak ada ya, bahasa Toraja. Belum, tapi lama-lama kemungkinan muncul tuh saudaraku. Jadi ngeri saudara, translasi langsung. Bahkan beberapa model AI itu mampu melakukan apa yang disebut dalam istilah AI itu zero shot translation. Zero shot translation. Dia menerjemahkan bahasa yang tidak pernah diajarkan langsung. Jadi menarik ya, AI itu bisa berpikir sendiri. Misalnya data yang dimasukkan itu bahasa ini, bahasa ini, bahasa ini. Nanti dia mengelola sendiri sebagai mesin berpikir, dia terjemahkan bahasa lain yang belum pernah dilatih kepadanya. Makanya AI itu dikhawatirkan bisa jadi ancaman bagi manusia oleh para pengamat AI atau praktisi AI. Karena hal-hal begini dia bisa berpikir sendiri saudaraku, walaupun gak dilatih. Itu sudah AI yang level canggih ya. Jadi dia menerjemahkan bahasa yang tidak pernah diajarkan secara langsung. Nggak pernah diinput datanya di situ, tapi karena dia menerima semua informasi yang ada, dia kelola sendiri lagi. Itu kalau sudah canggih NMT-nya. Nah yang ketiga ada yang namanya Natural Language Processing, NLP. Ini lidah digital. Ini membantu mesin memahami makna di balik bahasa manusia. Karena kan ada bahasa-bahasa yang artinya tidak literal, betul? Misalnya kita ngomong darah Yesus. Ya, darah Yesus. Kita ngomong penebusan, kita ngomong lahir baru. Kalau lahir baru literalnya kan adalah lahir keluar dari rahim ibu. Tapi teknologi NLP dia tahu kalau pendeta yang ngomong lahir baru, pendeta Kristen yang ngomong lahir baru, itu tidak mungkin lahir baru dalam pengertian keluar dari rahim ibu sendiri. Dia sudah bisa memaknai. Ini teknologi NLP. Dan inilah yang menyempurnakan tiga teknologi ini ketika digabungkan, inilah yang jadi subtitle otomatis dan jadi audio translation langsung. Tiga teknologi ini saudaraku. Dan ini hampir mirip dengan apa yang terjadi pada peristiwa Pentakosta. Nah saudaraku, dengan kemajuan teknologi AI sekarang, maka para sosiolog memunculkan satu istilah yang namanya global village. Artinya kita hidup di sebuah ruang desa besar yang bahasa itu tidak menjadi barrier lagi, nggak menjadi batas lagi. Dunia ini sekarang seperti terasa satu desa besar. Mengapa? Saudara upload video di TikTok, joget-joget nih, anak-anak muda ini joget-joget di TikTok deh. Mana itu? Nah, apa gitu maksudnya yang ini? Tapi banyak penontonnya gitu. Apalagi kalau dia sudah pakai apa itu filter. Yang rata-rata filternya itu rata-ratanya jadi muka Asia China semua gitu ya. Itu orang lihat cantik, wah. Ternyata begitu filternya hilang, wah nenek-nenek gitu. Langsung hilang followernya gitu.
Nah saudaraku, kita upload video, seluruh dunia bisa langsung lihat di detik yang sama. Asal algoritma bawa mereka ke situ, video itu. Ke mereka. Jadi internet membuat manusia terhubung secara instan. Setelah khotbah ini, dia bahkan live streaming saat ini, kalau orang di Amerika mau tonton kita punya ibadah bisa. Kok bisa? Ini jadi seperti desa, village. Sama seperti kita tinggal di satu kampung, satu cerita di tetangga bisa menyebar di satu kampung dengan begitu cepatnya, bukan? Begitulah zaman ini. Khotbah di sini, pembicaraan di sini, asal di live streaming bisa dilihat oleh semua orang. Ini yang disebut global village. Kita hidup seperti di satu desa besar. Karena video yang kita upload, video yang kita nonton itu menembus batas dalam hitungan detik. Saudara bisa nonton video Trump, video perang Irak dan Iran saat ini. Saudara bisa lihat video bagaimana ada orang mengatakan orang desa nggak pakai dolar. Siapa itu? Lalu saudara bisa nonton video artikulasi kurang jelas gitu ya. Atau sekarang relawan yang ditahan di Israel gitu ya, yang lagi heboh juga sekarang gitu. Ini bisa kita langsung tahu beritanya. Kenapa? Karena kita seperti tinggal di sebuah desa global. Semua berita, semua informasi menyebar begitu cepat. Itu global village. Maka dengan peristiwa Pentakosta kita diingatkan. Kalau kita punya misi supaya orang bisa ngerti Injil, maka tidak ada lagi batas untuk kita bisa memberitakan Injil. Kita nggak perlu fenomena-fenomena aneh lagi seperti di zaman Kisah Para Rasul. Fenomena itu dibutuhkan, atau manifestasi lebih tepatnya itu dibutuhkan karena itu menjadi hari lahirnya gereja. Di zaman sekarang tidak perlu ada manifestasi seperti itu. Nggak perlu ada lidah-lidah api turun ke atas kita, kecuali Tuhan mau lagi. Tapi saya rasa nggak perlu. Sudah ada teknologi yang membuat Injil itu bisa dimengerti oleh semua bangsa. Karena poin dari Pentakosta bukan manifestasi angin dan lidah api, tapi adalah bagaimana Injil komunikasikan dan orang bisa mengerti tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Oleh sebab itu di zaman yang begitu canggih ini kita semua harus mengerti istilah yang saya munculkan lagi nih. Demokratisasi misi. Saudaraku, dulu kalau orang mau beritakan Injil, misionaris itu harus belajar lama. Saudara begini ya, peristiwa Pentakosta ya, itu mungkin terulang lagi dalam pengertian bahasa-bahasa orang ngomong, penginjil ngomong bahasa ini lalu orang mengerti langsung, itu mungkin hanya terjadi di beberapa konteks setelah peristiwa Pentakosta itu. Tapi pada umumnya misionaris yang datang entah ke negeri kita Indonesia atau ke negara lain, itu kalau mau datang harus belajar bahasa, betul? Harus belajar konteks budaya Indonesia. Dan butuh biaya besar, harus naik pesawat, harus punya paspor untuk masuk negara orang. Betul? Ada banyak kesulitan untuk memberitakan Injil, untuk melakukan misi. Sekarang dengan teknologi AI, dengan teknologi yang ada sekarang, kita mengalami yang namanya demokratisasi misi. Teknologi subtitle membuat kita bisa memberitakan Injil kepada orang-orang di seluruh dunia asal sudah ada teknologinya ke dalam bahasa itu. Nggak perlu visa, nggak perlu paspor, nggak perlu naik pesawat, nggak perlu belajar budaya Afrika dan lain-lain. Bisa langsung diterjemahkan bahasanya oleh AI. 3 teknologi AI tadi itu yang berkaitan dengan bahasa. Nggak perlu kita belajar bahasa bertahun-tahun. Kita bisa ngomong bahasa Indonesia, orang di China kalau cari khotbah orang Indonesia, dia langsung translatekan dalam bahasa China sana. Siapa tahu kebetulan nama saya sampai di pedalaman China yang sudah ada internet. Lalu mereka cari Mesak Jasmine, diketik dalam bahasa China mereka. Nanti mereka nonton khotbah saya seperti saudara dengar saya, tapi mereka dengarnya dalam bahasa Mandarin. Canggih nggak saudaraku?
dalam bahasa daerah Cina mereka sana. Bisa nggak? Bisa, saudaraku. Jadi ini yang namanya demokratisasi misi. Kita nggak perlu belajar bahasa banyak lagi, sebab seseorang langsung bisa jadi misionaris digital dengan adanya teknologi saat ini. Dulu misi global itu identik dengan dana besar. Betul? Perlu dana besar kirim misionaris kemana-mana. Perlu pelatihan lintas budaya. Perlu perjalanan belum lagi resiko kecelakaan. Belum lagi resiko dipenggal di suku itu. Harus ada penguasaan bahasa asing. Tapi hari ini dengan smartphone kita, taruh smartphone, saudara beritakan Injil di situ, orang-orang seluruh dunia bisa mendengarnya kalau algoritma membawa itu ke sana. Jadi hanya diperlukan hati yang mau dipakai Tuhan. Saudara perlu memahami Injil yang benar itu seperti apa. Saudara punya kuota, punya data, punya koneksi wifi dan handphone yang dapat mumpuni, saudara bisa langsung jadi misionaris digital. Inilah era demokratisasi misi, saudaraku. So, singkat saja. Kita sudah lihat Pentakosta dan Sinai. Pentakosta turunnya Roh Kudus. Di Sinai kita melihat ada turunnya hukum Taurat. Pentakosta dan Safuot mirip dengan itu. Kita melihat ada peristiwa turunnya Roh Kudus dan turunnya hukum Taurat. Pentakosta dan Babel. Di Babel ada bahasa yang terpecah. Di Pentakosta ada bahasa yang dijadikan sarana pemberitaan misi Injil. Pentakosta dan subtitle otomatis. Ada kemiripan di situ yang membuat kita tidak ada lagi alasan untuk tidak memberitakan Injil kepada semua bangsa. Dan kita hidup di dalam global village. Satu desa besar. Dunia menjadi satu desa besar di mana bahasa bukan sebuah halangan utama lagi. Karena ada teknologi AI itu. Ada 3 tadi teknologinya kan. Lalu kita hidup di dalam demokratisasi misi. Di mana tidak ada lagi alasan untuk tidak memberitakan Injil. Jadi saya ulang slide yang saya bilang paling penting tadi dalam peristiwa Pentakosta. Apa yang paling penting bukan angin keras, lidah api dan bahasa yang lain, tapi fungsi komunikasi di dalam peristiwa Pentakosta itu. Karena orang-orang mendengar para rasul berbicara dalam bahasa mereka sendiri tentang perbuatan-perbuatan Allah. Artinya mujizat Pentakosta bukan sekedar orang berbicara, tapi orang mendengar dan mengerti. Bisa di next. Orang mendengar dan mengerti Injil. Maka kalau saudara sekarang beritakan Injil, saudara ngomong firman Tuhan yang sederhana saja. Tuhan memberkati engkau hari ini. Firman Tuhan berbicara gini. Saudara baca satu teks Alkitab, jelasin sedikit saudaraku ya. Nanti orang di China, di Amerika, di Australia, di Afrika bisa dengar khotbah saudara. Bisa dengar sharing saudara. Karena mereka bisa langsung pakai subtitle otomatis. Jadi inti Pentakosta bukan lihat aku punya manifestasi nih. Ada pekerjaan Roh Kudus di sini. Lalu kita bangga dengan pekerjaan Roh Kudus di dalam gereja kita sendiri. Bukan itu poin dari Pentakosta. Pentakosta adalah Injil harus dimengerti di dalam setiap bahasa manusia di bawah kolong langit ini. Amin. Roh Kudus tidak turun untuk membuat gereja sibuk kagum pada dirinya sendiri. Kami gereja yang berorientasi pada karunia-karunia Roh Kudus. Lalu apakah engkau bermisi? Karena Roh Kudus turun supaya Injil bisa menjangkau semua manusia. Roh Kudus tidak turun supaya kita kagum pada diri kita sendiri, tapi supaya kita bisa jadi misionaris untuk memberitakan Injil Tuhan. So, pertanyaan terakhir untuk kita semua saudaraku, di zaman AI yang begitu canggih ini, kita semua sudah punya handphone, betul? Kita semua sudah punya kuota internet terhubung dengan wifi, betul? Maka nggak ada alasan untuk tidak memberitakan Injil. Amin. Nggak ada alasan untuk tidak memberitakan Injil. Saudara sharing ayat Alkitab saja,
saudara ketik ayat Alkitab atau saudara ketik satu quote yang saudara diberkati, orang bisa baca itu dalam terjemahan bahasa apapun. Kalau algoritma membawa apa yang saudara ketik dan sampaikan itu ke situ. Ini zaman demokratisasi misi. Maka siapkah kita semua untuk dipakai Tuhan jadi misionaris digital? Amin, saudaraku. Jangan cuma upload kegiatan aktivitas saudara saja. Uploadlah firman Tuhan. Amin. Apalagi ini anak-anak muda, jangan cuma upload joget-joget nari gini ya. Apalagi seksi-seksi. Aduh. Saudara, ini semua adalah misionaris di hadapan Tuhan. Pemberita-pemberita Injil Kerajaan Allah di era algoritma AI ini. Maukah saudara jadi pemberita-pemberita Injil? Amin. Nggak harus jadi bahasa Yunaninya ini, bahasa Ibraninya ini, nggak harus gitu, saudara. Saudara sharing saja apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara, sederhana. Atau mungkin saudara upload foto, saudara sedang wisata, tapi bubuhkanlah ayat Alkitab di situ. Bagaimana Tuhan memberkati hidup saudara. Karena ada orang yang bisa diberkati dengan postingan saudara. Seluruh dunia bisa membaca postingan saudara, asal postingan itu sampai ke sana. Maka jadilah misionaris digital. Pentakosta tujuannya adalah supaya kita semua bisa jadi misionaris. Nggak ada alasan saya nggak bisa bahasa Eropa, saya nggak bisa apa. Postingan saudara sudah bisa diterjemahkan oleh AI ke banyak bahasa di dunia ini. Maka jadilah misionaris digital. Tuhan berkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu mengingatkan kami ada peristiwa Pentakosta. Dan bagaimana kami dipanggil di era algoritma AI yang begitu canggih ini untuk menjadi misionaris-misionaris digital. Supaya ketika kami memakai gadget, memakai segala hal dalam dunia digital kami tidak hanya memakainya untuk sekedar eksis aktualisasi diri, tapi sungguh-sungguh kami dapat menjadikan itu sarana di mana Injil Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam hidup kami dapat kami beritakan kepada banyak bangsa di muka bumi ini. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.